Oke, yuk guys, balik lagi sama gue Ricky ya kan cuy. Dan hari ini kita bakal bikin video baru lagi nih cuy. Nah, ada pertanyaan seperti ini, Bang, kenapa sih lo ganti motor gitu ya? Dari dulu KLX dan sekarang pakai CRF gitu cuy. Shorty said she coming with a back, with a fan, with a young, coming with a back, with a fan, with a young, coming with a back, with a fan, with a. The Christmas tree's on fire. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not. Oke guys, selamat datang di video baru. Nah, untuk yang pertama adalah dari segi desain dulu cuy. Nah, untuk desain CRF menurutku ya desainnya lebih dinamis. Terus dari segi body juga ini menurutku lebih modern sih ke CRF ya. Desain-desain dari kaki-kaki juga sangat-sangat mumpuni untuk desain yang sekarang, sangat-sangat bagus, sangat-sangat top gitu cuy. Kalau untuk KLX menurutku dia lebih kecil ya, lebih simpel ya, gitu. Lebih kekar ya, soalnya dia itu kayak kecil banget. Menurutku untuk desain-desain kayak gitu lebih cocok untuk off-roadnya sih ya, karena emang peruntukannya aku itu untuk harian mori kayak di supermotoin. Nah, aku lebih suka si CRF sih desainnya ya. Untuk desain menurutku CRF bisa diakui lebih unggul lah, lebih bagus gitu sih. Oke guys, untuk yang selanjutnya adalah di dimensi atau panjang berat kayak gitu ya cuy. Jadi perbandingannya adalah cuy, untuk KLX ya, untuk KLX itu untuk panjang dia tuh memiliki panjang 2070 mm, jadi dia lebih pendek, sedangkan si CRF itu 2119 ya. Kalau KLX tadi kan 2070 tuh, kalau si CRF ini 2100 ya, 2119 gitu. Jadi lebih panjang si CRF itu. Terus untuk lebar si KLX memiliki lebar 285 mm, sedangkan untuk CRF 293 mm. Untuk tinggi di KLX itu 1155 mm, di CRF 1153 mm. Dia tuh lebih pendek ya, lebih pendek si CRF ternyata. Terus untuk berat ya, untuk beratnya itu si KLX lebih ringan cuy. Si KLX itu beratnya cuma 118 kg ya, jadi nggak nyampe 120 kg untuk KLX. Nah, kalau kalian nyari motor yang ringan, menurutku KLX lebih cocok sih. Kalau aku ya udah biasa gitu cuy. Jadi kalau perbedaannya 4 kilo ya dari kedua motor ini, untuk CRF itu beratnya di 122 kg gitu cuy. Nah, untuk yang selanjutnya adalah di kapasitas tangki bahan bakar. Menurutku ini cukup penting ya, karena emang terus-terusan isi bensin itu kayak capek banget guys. Tangki bahan bakarnya juga ternyata lebih gede cuy ya si CRF ini. Si KLX itu di 6,9 liter ya untuk tangki bahan bakarnya, sedangkan si CRF ini di 7,2 liter gitu cuy. Daya tempuh jarak jauh nih KLX bakal kalah sama CRF jauh menempuh jarak, karena emang dia lebih gede, lebih irit juga kayak gitu cuy. Jadi juga yang gue rasain kenapa gue pilih CRF ya karena itu cuy. Oke guys, untuk yang selanjutnya adalah di dapur pacu ya cuy. Untuk mesin ya, untuk CRF ini kapasitas mesinnya adalah 150 cc ya, sama aja dengan KLX yang juga pakai mesin 150 cc. Keduanya juga sama menggunakan pendingin sirip-sirip dengan transmisi manual 5 percepatan. Di tenaga ini berbeda ya, CRF mengeluarkan tenaga itu sebesar 12,7 horsepower, jadi dia lebih gede tenaganya dibanding KLX yang hanya 11,8 HP gitu. Untuk yang selanjutnya adalah di torsi. Lagi-lagi si CRF ini untuk di torsi ya cuy. Untuk CRF ini di 12,43 Nm, sedangkan di KLX dia 11,3 Nm di 6.500 rpm ya keduanya. Jadi si CRF ini kembali lebih unggul walau nggak terlalu jauh, tapi emang bisa diakuin ya guys, kalau motor trail kayak gini tuh perlu torsi yang besar itu gitu cuy. Terus untuk sistem pembakaran RF ini udah menggunakan injeksi VGMFI, jadi dia bakal lebih efisien sih untuk bensin ya, dan lebih ramah lingkungan lah bisa dibilang kayak gitu sih.
Terus untuk KLX dia masih menggunakan teknologi yang purba gitu cuy. So KLX itu nggak ada update gitu cuy. Kenapa sih nggak ada update ke injeksi gitu cuy? Kan menggunakan yang namanya karburator gitu cuy. Di mesin lagi-lagi si CRF dia lebih unggul cuy. Walaupun ya unggulnya nggak terlalu jauh sih, sedikit, cuma dia agak ada lebihnya lah gitu cuy. Makanya gue itu lebih ke CRF gitu cuy. Oke, jadi untuk yang selanjutnya adalah di kaki-kaki ya. Untuk kedua motor ini ada perbedaan. Sebenarnya untuk motor yang kemarin ya, aku perbandingannya ini dengan motor yang KLX BF, karena emang untuk KLX S sebenarnya kenapa aku lebih milih CRF. Kemarin si KLX S itu nggak menggunakan USD ya. Kalau CRF kan pakai USD kayak gini nih sih. Kalau si KLX S itu dia masih menggunakan teleskopik gitu cuy. Jadi kayak motor-motor jadul lah gitu cuy. Nah, terus untuk yang selanjutnya, nah untuk KLX BF sama CRF itu sama-sama dia pakai USD seperti ini. Nah, untuk diameternya lebih gede lagi si CRF lebih unggul, dia itu di 37 mm dari pabrikan Showa, dan itu menurutku lebih empuk sih dia, dan lebih tinggi juga si CRF itu. Terus untuk yang bagian belakang dia menggunakan monoshock ya. Si CRF ini menggunakan monoshock dengan pergerakan level 207 mm. Dan untuk pelek depan dia aslinya ya, aku nggak bahas, udah di supermotoin. Si CRF itu sama KLX dia sama pakai pelek ukuran 21 untuk yang depan gede, sama yang belakang dia pakai 18 gitu. Nah, terus untuk jarak terendah ke tanah ya, jarak terendah ke tanah tuh dia dari sini ke sini nih ya. Untuk jarak terendah ke tanah KLX lebih unggul ya, dia itu di 295 mm, sedangkan si CRF ini 285 mm gitu kan, beda 1 cm aja. Tapi untuk off-road menurutku KLX dia lebih oke gitu cuy untuk off-road, tapi karena emang jalurku jalur aspal jadi kayaknya untuk tinggi lebih pendek jarak ya, jarak ke tanah motor itu gak apa-apa lah, gak terlalu ngaruh gitu cuy. Oke guys, masuk di fase terakhir ya. Untuk yang terakhir mungkin di harga ya. Untuk kedua motor ini, untuk KLX dia lebih unggul sebenarnya karena emang banyak varian, banyak pilihan. KLX standar dia tuh di 30,1 jutaan, terus ke KLX L 30,8 jutaan, dan KLX BF 33,8 juta. KLX BF SE dia di 35,8 juta, dan KLX BF SE Extreme yang terakhir ya, dia itu di 36,8 jutaan. Untuk harga CRF sendiri dia tuh nggak terlalu banyak pilihan, paling bedanya cuma di kayak strippingan gitu, warna-warna. Sekarang tuh ada kayak 4 apa 3 gitu kan, ada yang black, terus white, terus kayak yang army itu cuy. Nah kayak gitu. Ini sih CRF itu pilihannya ya paling di beda-beda warna gitu aja cuy. Nah, terus untuk harga dia tuh di 36,3 juta ya. Jadi CRF dia lebih mahal dari varian-varian KLX yang di bawah KLX BF SE Extreme ya. Jadi kesimpulannya ya, untuk teman-teman yang mungkin mau beli motor dengan pengen dioprek-oprek, pengen pakai trail, menurutku KLX lebih unggul. Dia tuh kayak gampang lah, soalnya menggunakan sistemnya itu masih karburator, jadi dia tuh nggak perlu memikirkan kalian itu kayak ECU itu mahal banget cow. Gila dia. Untuk buat kalian yang lebih senang ke desain nih ya, ke desain, ke futuristik ataupun lebih modern, lebih banyak digitalnya ya, itu mungkin kalian lebih ke CRF kayak gitu sih cuy ya. Jadi kedua motor ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Mungkin kenapa, karena kesimpulan dari gue itu sebenarnya simpel ya, kenapa gue lebih milih CRF sekarang, karena emang gue itu udah nyoba KLX, jadinya udah bosan aja gitu cuy. Dan untuk kelebihan-kelebihan juga dia lebih banyak kayak di CRF lah gitu cuy. Oke, kalau kalian butuh saran apalagi silahkan komen di bawah cuy, nanti bakal gue bikinin videonya. Oke, see you, bye.